siapakah yang akan bermain nanti di babak knockout stage? Yap. Oke. Hero seperti apa? Fanny, Chow, tetap. Gak boleh. Juicy juga masih belum ada Bruno nih. Masih pas di band ya, karena Bruno jadi musuh utama selain untuk SRQ dari babak switch stage kita. Pressure is on. Gak cuma untuk SRQ tapi untuk CFU. Untuk CFU juga. Wah ini udah tuh saling ini aja berkomunikasi tuh. Ayo kira-kira apa nih? Wah. Nah. Ya Yums nih, tenang. Gasruk lawan langsung di Tapi Logi, Matildanya di B. Ini ada Chow kemudian terbuka. Sorry, Chow udah kena juga. Matilda gak boleh. Bahaya. Akhirnya Bruno Suyo. Memang. Bruno Suyo. Kayak mereka Bruno ya. Kayak tim Bruno deh. Coba. Kayak tim Bruno deh. Bruno mau lepaskah? Sorry. Bermain-main dengan api sedikit. Api biru dia bukan api merah. Panas soalnya. Ini kalau dilihat dari band-bandnya sendiri ya dengan begitu banyak hero yang masih terlepas. Bruno. Suyo. Ya, itu Suyo. Suyo. Suyo kembali. Ya, Aryan Suyo ya, Aryan pengusir iblis, pengusir roh dia. Ya berarti ya pengguna-pengguna dari Joy udah stop Joy kah ini? Joy ini ada Joy sih bisa diambil, kayaknya masih dikit dulu. Kalah dulu. Game pertama Joy kalah. Game kedua aja kalah. Stop Joy kali. Menarik. Karena Joy sebenarnya kuat kan, kita tahu kuat banget loh Joy. Ya tapi sekalinya ketinggalan kayak tadi nggak ngapa-ngapain jadi ya. Sementara kan dia hero melee banget malah kalau dia. Kalau yang lain kan melee-nya masih berantem, masih ada jaraknya nih, nampol kayak mukul kayak kan dia nempel. Yap. Dan lagi 3 game Hilda terus. Karena Hilda lagi push MMR memang ini keren. Hilda ada JV ya berarti. Pilihannya kemana nih? Helos. Masih ada Helosnya, masih bisa head to head dengan Hilda juga. Kayak sudah 2 game berturut-turut. Hildanya ketemu dengan Helos. Lagi kah? Helos lagi kah? Karena untuk bisa menabrak juga nanti ke arah Eve dengan ada Glorious Pathway, setidaknya ini pun akan bisa membantu lagi pergerakan mereka yang cukup cepat di dalam satu kotak tersebut. Reward manipulation akan sangat berbahaya. One dan Glow. Ya ini dia ada perubahan akhirnya. Ya, dan ini dia Glow juga nih ya. Yang masuk sebenarnya ke dalam meta hero yang lagi naik di Swiss Stage dan muncul sebelum di ban pastinya. Dan dengan adanya One Insurance late game atau teamfight momentum ini bisa didapatkan dengan CFU. Mereka kalah dari Team Spirit dengan menggunakan waktu itu dihajar oleh One juga. Oke. Karena mereka dapat. Dan hari ini penentuan mereka akan menggunakan One. Dan One ketemu siapa dia? One nih udah jadi hero kuncian nih sekarang nih. Iya. Joy. Gimana nih lo? Joy. PD Joy. PD One. Iya. Kecuali aku tuh selama menggunakan One ya, yang pegel itu kalau ngelawan Joy Vengeance. Bukan yang ini kan masih bisa XP nih. Kalau Joy Retri masih oke One. Kalau Vengeance kayak balik ya dia percaya. Iya kayak balik, belum lagi kadang dia sempat kan untuk bisa nyamperin udah kena duluan. Tapi kalau emang Joy Jungler masih sempat gitu loh untuk naik muterin. Oke. Dan kembali dengan pilihan dari Joy. Dari game pertama gak ada Joy yang menang ya? Game 1 yang pakai Joy kalah. Game 2 kalah. Udah kalah total. Gak nge-kill lagi. Oke. Zas. Si dia respect ya buat Zas. Karena Zasnya yang buat menang tadi CFU di game pertama. Masih sama-sama dengan mid laner yang bisa jadi sama ditutup juga sekarang. Cusin. Iya. Dan ini pun bisa menjadi pilihan ya untuk Cloud di side-nya juga bisa banget untuk bisa ngelawan ya. Setidaknya nanti Cloud-nya juga akan berada di area teamfight dan juga untuk mengamankan dari landing-nya enak banget. Iya. Cloud Fury lawan One.
wah pegel hati loh. Soalnya kalau pecah weakness-nya balik belakang. Balik belakang. Sekalinya balik belakang nggak ada, pecah weakness, Purif. Purif. Pegel hati kalau lawan Purif. Ya, tapi at least satu masalah dulu deh. Iritel deh. Iritel juga kan. Iritel udah kena juga. Buat tangkap si One. Nextnya kalau memang mau ya ban ke marksman, ya Cloud. Tapi Cloud gak bisa lawan dulu. Lama sih kalau tembak dulu. Kalau cari stacknya enak lah. Kalau nyari stacknya kan langsung wush. Maksimal. Langsung. Jelas ban-nya. Franco. Wow. Menghindari Franco. Menghindari suppress kayaknya. Subasena. Suppress si Joy Center masuk ke dalam ini. Jebret. Iya, karena mereka lebih milih berarti ngelapas Kaja karena Kaja mungkin tipis kali ya. Iya. Jadi masih bisa di pick off juga. Sekaligus ya Franco mungkin bisa menarik nanti. Dengan Iron Hook-nya nih yang bahaya nih. Nah kalau bandnya Franco, marksman-nya Ixia kan? Ixia Buat si ini SRC. terlalu ngeri nggak sih? Om ini belakang kan sembarangan banget Blue. Iya Blue kan sembarangan banget. Oh Nathan masih ada sih Nathan. Kode space sembarangan banget kan dia. Masuk aja ya. Kan bubar jalan tuh orang. Jelas band di Cloud ada Gatot. Kaca. Tebal-tebal ya. Masih banyak pilihan juga untuk dari Godnya ya. Arif ada. Lunox. Tapi terlalu banyak magical damage. Kalau Lunox Magic. Iya, magic. Mereka mau pakai Beatrix main cepet. Iya. Beatrix oke. Iya, mereka mau main untuk cloudnya juga bisa. Dan ternyata pilihannya adalah Tigreal. Oke, kita lihat. Needles of Flower akankah bekerja dengan baik nantinya? Atau tidak? Tapi lumayan sih. Needles of Flower cuma satu. Iya, tapi bisa menahan dulu lah. Ya. Ada jaminan untuk menghindari implosion. Implosion sama. Dua pick ini langsung. Tapi Tigreal yang dibuka ini serem loh. Serem buat CFU ya. Karena setupnya bisa jadi matang juga. Implosion. Yep, Lalu lalu akan masuk ke dalam. dan area mid yang bisa diambil loh. Total dia mengamankan Faramis. Setidaknya ini pun akan menyelamatkan seluruh timnya loh dengan area Faramis juga kan dari CFU. Iya. Dan juga memperpanjang lagi nafas mereka untuk berada dalam team fight. Atau mungkin mereka butuh hero tebal juga ya. Iya. Buat jadi robot. Let's see. Valentina ada juga Khalid ternyata. Dua di luar regulation akan kita lihat. Khalidnya jadi good option sebenarnya buat si Khalid. Cuman jelas ya minusnya ya dia hanya bisa memberikan Desert Tornado dan mengandalkan nantinya Raging Sandstorm ya untuk bisa memberikan efek crowd control. Tapi melompat ke belakang jelas adalah pilihan. Karena kalau sampai ada luar manipulation juga ada Khalid pasti di sampingnya. Langsung. Kamu buka saya datang. Kamu jual saya beli. Langsung terbang itu. Kita lihat, ini kelewatan lagi apa enggak? Ya, tapi maksudnya yang simpen nih, Nathan. Oh bukan Nathan ya. Nathan kah? Tapi memang banyak mage. Mereka bisa all in ke magic damager semuanya. Cloud kah? Fitri kah? Waduh. Ini yang area-area enak banget ya, udah ketemu kayak begini. Moskov ternyata. Oke. Masih ya Moskov ya. Masih. Cukup, Moskov. ya cukup raya di M6 kita Moskov. Ya sebenarnya udah jarang-jarang juga tapi masih oke lah buat Moskov. Masih bisa dipergunakan dan bahkan bisa untuk speed push ya masih tetap ya. Kalau kayak standar Moskov sendiri 3 item attack speed, wah udah kuat banget nih buat Moskovnya. Dan game terakhir, game penentuan nih Pak Pul. Kira-kira prediksi Pulung atau prediksi Omawa? Nggak tahu di game ketiga nih ya. Jadi memang 2-1 untuk siapa? Kalian boleh langsung melalui kolom komen ya. 2-1 untuk CFU kah? Atau 2-1 untuk SRC? Yap, ini dia dari draftnya sendiri. Dimana dari early sampai dengan late game ini sama-sama kuat juga. Tapi ada Suyo yang bisa diprediksi untuk melakukan start objektif terlebih dahulu dibandingkan dengan Joy. Jadi mari kita lihat, kita saksikan game yang ketiga. Let's go kalau begitu. Game terakhir di hari ini sebelum nantinya kita akan lihat seperti apa drawing yang akan terjadi. Yap. Siapakah yang akan menang dulu nih ya? Golden Road terpatahkan atau CFU yang harus pulang ya? Atau menutup asa mereka di M6? Nah, di tengah udah sampai dulu aja. Tapi isi kayaknya udah banyak juga temenannya itu.
Buset deh di kolom komen tuh. Rata-rata siapa. Waduh. Waduh. Lumayan lagi satu saingan ya berarti. Siapa. SRG 1 udah. Siapa. Buset deh diserbu siapa. Ya, Oke. tapi saya ini mereka cukup menang sih di EXP kayak kelihatan bisa menekan juga buat Hildanya. Ya. Nah ini dia untuk emblemnya Maxman ya buat Warman. Nah itu jahat nih, ini skor jahat. Oke. Mau mendapatkan karena satu katapult didorong lagi. Spiro misalnya kehilangan dari agornya itu berasa banget loh itu. Oke, Sekis mencoba untuk bisa mendapatkan tadi. Dari monster jagal sepertinya masih diamankan juga. Ya, dan pressure dari CFG Gaming yang agak mulus ya sekarang. Karena mereka masih bisa memberikan extra pressure-nya tadi datang dari bantuan Khalid juga. Rexlow-nya berasa banget belum lagi digebukin sama Hilda tuh. Jadi pelan ya. Sebel banget kalau digebukin sama Hilda tuh. Udah sabar dulu. Malah nge-regen lagi dia terus. Ya tapi sing dengan emblem Maxman yang tadi sempat kita lihat ya, yang dibuka juga ini akan menambahkan attack speed-nya. Ya. Lebih cepat. Dorong-dorongnya sih ngeselin. Nyebelin banget gitu didorong kayak gitu. Oke, ada di bagian bawah berhasil didapatkan oleh Detective. Dari setup-nya juga ini keduanya bakal coba buat ngambil. Buat turtle yang pertama. Web. Itu one weakness point kebuka tapi belum level 4. Seperti biasa. Tapi untuk Waduh sendiri yang di bagian tengah sudah level 4 bersiap untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan yang berada dalam area turtle itu sendiri. Sekarang turtle kembali terjadi, coba lihat apa yang akan terlihat di mana detektifnya pun loncat seketika tapi OP harus mundur terlebih dahulu dan apa yang akan terjadi bukan pilihan yang baik untuk bisa menabrak ke arah dari Hilda untuk sekarang. Iya, dan Flower Giants mereka mendapatkan turtle tersebut juga. Terlalu terpisah lama kok di setup tadi mereka. Detektifnya harus tumbang juga sama dia. Tapi ya itu dia. Dari SRG yang lagi-lagi di sini mereka sudah mulai agak mendapatkan keunggulan tipis ya untuk di early game dengan tadi bantuan satu turtle pastinya. Dan tadi area topnya akan ada setup juga. Waduh, Opi. Oke, Opi-nya tersedot. Ada serap yang begitu baik dilakukan Selangor Giant mendapatkan 2 poin kill instan. Keunggulan Tigreal tadi Implosion yang tiba-tiba dibuka dengan Yums di follow up juga Real World Manipulation. Selesai tumbang 2 dan bahkan untuk early pressure dari Selangor Giants. Mereka selalu ada di gold lane dan ini gak aman sama sekali untuk Sing. Oke, terbuka sudah. Ini dia waktunya untuk terbang. Akankah berhasil untuk bisa mendekati kalah dari Tigreal? Dan benar saja, tapi crossbow tank yang masih di awal belum bisa membabat habis poin kill. Yep. Dan bahkan tadi terbagi juga ya karena sempat putus untuk crossbow of tank. Jadi belum ada damage yang diberikan oleh Sing juga. Karena untuk di bagian bawah sebenarnya Kram sih hanya menahan saja. Dari tadi kalau kita lihat Kramnya hanya memancing pemain-pemain dari CFG Gaming untuk mendekat ke dia dengan ya segala battle lemon. Again? What? Oke, mulai tambah buruk ya untuk CFG Gaming. Devu kehilangan arah kembali 4-0. Ya. Dan ini Joy-nya yang bisa dapat pegang untuk di early game yang sudah mulai terlihat juga semakin matang lah dari waktu ke waktu. Bagian bottomnya, apakah Waduh akan bisa memegang juga karena dari tadi ketika Kram di pressure ternyata dia yang unggul level dan lagi. Wah, di pressure abis-abisan atas bawah tengah semuanya kena aja mereka ini dan Waduh sendirian di bawah. Ya tuh Kramnya. Waduh lagi mau dekat dikit aja langsung unggul gitu lagi. Oke, dan Stormy masih berhasil untuk bisa pergi dari tersebut sementara turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Sekis. Turtle aman. Dari SRG-nya mereka mempressure dari XP dan juga mid-nya sementara top-nya masih dibiarkan dulu nih. Tapi lagi nih, alur rotasi yang dilakukan oleh Selangor Giants mengarah ke sini, menuju ke sini yang ada di area top lane. Jadi mereka bakal memancing Needles in Flower, penggunaan Needles in Flower dan baru masuk dengan heavy siege yang dipegang dengan Yums. Yap, menunggu soal selanjutnya baru nanti mungkin akan bisa melemparkan lagi, bisa menabrakkan lagi karena weakness point-nya sementara sekarang Yums dan juga Kram sudah masuk ke dalam area dari jungle Cebu. Dia nih topnya yang sudah mulai terlihat ramai ya sebenarnya. Sementara di bottom lane-nya ternyata Sekis yang berdua dan ini Sekis menang damage dibandingkan dengan Blue dan dikejar itu Blue-nya di bawah. Dinyanyiin ternyata. Dinyanyiin terus. Wow, Rhythm of Joy dibuka dan akhirnya tumbang buat Waduh. Gak bisa, Waduh selesai. Dan sekarang Opi diusir. Masih bisakah untuk kabur? Masih selamat ternyata Opi. Ya meskipun bisa untuk selamat ya, tapi pressure-nya hampir aja Scrum Destruction-nya tadi. Namun kembali tanpa point kill.
Selangor Giant benar-benar mengamuk ini. Iya, nih belum diberikan ya poin kill sepanjang 5 menit awal dan 5 untuk poin kill yang sudah didapatkan oleh Selangor Giants. Waduh, ini Seeker hebat ternyata. Inflasi terlebih dahulu, ada satu lagi. Regensen sedang dikeluarkan. Ya, sayangnya tadi belum tertrigger ternyata untuk Needles in Flower sehingga masih bisa dipakai oleh Sig untuk kabur tadi dari situasi yang memang cukup sulit kalau tidak punya Needles in Flower. Dan di area midnya ini masih dengan memanjangkan lane jauh ya dari Sekisnya berada jauh banget di bagian bottom lane. Oke. Si Evi-nya mau maju juga ini sekarang. Di cover ternyata si Innocent. Dari udah mulai bolong-bolong lagi yang pertahanan dari CFU. Bawah udah kosong, tengah udah tinggal sedikit lagi. Sementara Z belum bisa melakukan banyak hal. Wets, hampir saja. Sekis terlalu sakit sekarang damage-nya. Dia bahkan berani buat solo aja tuh ngebuka badan di bagian bawah ya. Dan Yep. retribution dipakai oleh detektif maupun Sekis. Oke, sementara sekarang Ovi-nya pun harus bisa mengusir mundur karena beberapa player, tapi ada Moskov di area tersebut. Spear, Ovi serinya akan sangat menggagalkan pergerakan Ovi untuk bisa maju. Waduhnya masih memaksakan diri untuk maju ke depan. Nah, sama-sama nih ada pergerakan yang dilakukan. Coba lihat, ada satu hal tadi yang sudah dilakukan oleh Wadu karena berhasil menaiki karena satu player yang di bagian belakang Sekis di dengan level 11-nya. Akan ada perbedaan dari pada revolution-nya, tapi ternyata turtle yang masih berhasil diamankan pula oleh pemain-pemain dari CFU Gaming. Tapi Wadu yang tertinggal sendiri di bagian belakang. Wadunya tidak bisa diselamatkan. Yap, pemisahan tim sebenarnya sudah cukup oke ya dari Wadu, tapi terlalu lama juga di area depan yang membuat dia juga harus tumbang meskipun ada yang tukarkan, yaitu Turtle. Namun, wah ini benar-benar dikepung untuk si FU Gaming. Sepertinya tidak akan ada ruang gerak lebih kalau yang diberikan kalau sampai untuk turretnya pecah dulu nih. Karena tugasnya S1-nya pencari turretnya baru mereka bisa diving ya, mereka nggak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti di game yang sebelumnya. Overdive terpunish. 6-0, Nah, pelan ya. tetap 0. Tetap nol. Tempo permainan sama seperti di game yang kedua. Objektif, culik. Terstruktur. Objektif, culik. Iya, itu yang terjadi sekarang. Dan belum ada poin dead sama sekali untuk Selangor Giants. Meskipun tadi kelihatan ada tim fight yang bisa di-share oleh JFK Gaming, tapi ternyata mereka hanya fokus untuk mendapatkan turtle juga. Dan Sekis lagi menjalankan untuk lane bawah bagi Selangor Giants. Untuk levelnya juga Sekis sudah mulai cukup unggul. Sedangkan kerapnya dia berdiri di luar dari bushnya memberikan info untuk teman-teman yang lain. Ingat 4 lawan 1 dari pemain CFU Gaming yang terpancing. Sengaja aja gitu ya. Asik. Ganggu aja. Oke. Ini udah ada berarti, oh MU-nya ada invasion ya. Akan ada 2 invasion, nanti kita lihat saja. Kalau implosinya pas juga masih oke sih. Cuma masalahnya, Z-nya nggak bisa nge-flick kok. Dia puri, jadi nggak bisa ngasih efek kejut invasion kan. Betul. Kayak jalan kaki ya. Bisa pakai headshot sekali. Dia nge-dash, iya. Iya, nge-dash. Oke. Dan World X Hunter Strike buat detektif nih ya. Conceal Plea kelihatan dengan gamesnya. Game flying, hey! Wow, meleset. Raging Sandstorm yang sudah keluar. Gak ada source lagi nanti untuk fight Pilon yang sudah spawn. Ini bakal berakhir buat di gaming. Dan ultimate ataupun dari Raging Sandstorm ini lama loh dikalinya. 40 detik kan? Itu saya buat bukan first sih, second mungkin ya. Asko buat one. Iya, banyak yang sudah ini. Sudah ke sana ya sekarang. Banyak yang sudah ke arah sana. Alright. Ada yang masih pakai Trinity, ada yang masih pakai, ada yang sudah mengkombinasikan dengan Aslaw gitu. Ada yang pakai Malefic Gun, ada yang masih pakai Malefic Roar, banyak. Oke, dan ini udah selesai deh item Marksman Trinity untuk Innocent ya. Di menit yang ke-9, 2 menit lebih cepat dibandingkan dengan Sing tadi. Yap. Dan waduh, jadi orang terdepan untuk mencari informasi, tapi dinyanya yang begitu sakit damage-nya dan Raging Sandstorm kembali lagi gagal. Namun kali ini benar-benar ada satu player, ada Cross Bomb dan ada Grab menjadi korban. Maka sekarang Sekis yang tertangkap, bahas ada satu minus point kembali double kill. Didapatkan Knowledging. Wow, momentum ternyata langsung dipecahkan juga weakness point yang pecah crossbow of tank yang mulai menembakkan loadnya. Jatuh ke tangan CFU Gaming. Selangor Giants. Mereka sudah unggul dari early game tapi dengan hanya satu kesempatan yang didapatkan tadi one-one ini dia. Momentum breaker langsung dipecahkan juga. Ya. Dan CFU Gaming. Sekarang. Jadi bahayanya Wawan udah berapa momentumnya, ya udah. Cuman kan sekarang Wawan ya udah, ini bisa emang bisa dikonter aja dengan 2 hal juga kan. Winter Crown, WON, Wawan turun akan ditunggu, satu tahanan bagian tengah akan langsung ditunggu bola, akan langsung dirubuhkan bola, dan mereka mendapat keuntungan sekarang. Wah, tapi advantage goal-nya buat Selangor Giants ini sudah mulai habis.
terkikis secara perlahan karena Lordnya juga masih berjalan slow di area top. Yap. Oke. Ada Lord di bagian atas. Sudah akan diantarkan di depannya oleh Wan. Sementara Kram masih berani untuk bisa maju ke bagian terdepan karena tidak ada rumput lagi di dekatnya. Ya, udah mulai habis. Nah ini dia yang gue mention tadi, Hilda kalau nyerang bagus karena ada rumput di luar. Yap. Tapi kalau sampai dia ada di dalam, tidak akan ada advantage untuk Hilda. Yap. Kecuali nih, ada 2 rumput di malam. Ini tidak biasa. Sama level 12 nih. Oh. Udah habis, ada efeknya langsung diajar. Sekis masih berusaha bisa kabur. Ada satu lagi, Cyclone Eye. Oh. Tapi Wan siap untuk bisa mengejar dan selesai. Selangor Red Giants mereka tidak ingin ada di posisi seperti ini ya. Under pressure berharap dengan CFU Gaming. Dari early game mereka sudah pegang, tapi ternyata CFU membalikan dengan 1-1 yang dipakai tadi. 2 kill point dari sini sudah cukup ternyata. Ya, 2 poin kill tadi merubah segalanya, Allah. Benar-benar merubah. Dan keuntungan sekarang berbalik masuk ke CFU Gaming. Oh ini jauh. Cashback sampai ke 2,2 Kak. Jauh loh ini. Jadi mereka ketinggalan banyak. Iya, mereka ketinggalan terus mereka kebalikin juga dan sudah waktunya untuk Selangor Giants. Mereka respect kayak nggak bisa untuk membuka sembarangan lagi. Harus sabar. Nah ini ya, persennya yang penting ya. Win of Nature atau Intercross gitu aja dah. Masih 1 Win of Nature nih, masih tangan sebelum ada Intercross susulan. Kalau kita lihat dari deretan item milik dari Selangor Giants. Dari Zingnya. Oke, Corrosion, BHS, Hustle tadi terkait. Terus dia punya Meltica, Roscoe Meteor. Yap. Oke, let's see. Nih, masih bisa nggak mereka akan membalikan keadaan lagi karena sekarang momentumnya masih pegang oleh CFU Gaming, tapi masih ada kesempatan. Regi Sentrum dan waktunya tidak tahu dia mulai menghilang. Ada satu kontak dan dia berdua sudah bisa mengatakan dia begitu mematikan hanya saja Kramnya pergi ke depan yang berbeda. Masih ada pergerakan dari detektif mencoba bisa mengejar dan juga Senja. Satu terakhirnya tidak bisa dipaksakan. Ya masih dengan 2 tukar 2 dengan Lord yang akan spawn juga, tapi purple buff jelas tidak akan bisa dipegang oleh Sekis dan jangan lupakan juga Retribution. Pemegang retrinya lagi tumbang nih, lagi spawn. 7 second untuk Lord yang akan spawn dan ini bisa diambil oleh CFU Gaming karena mereka capable banget, mereka masih punya one-one dan mereka sudah mulai start 6 second. Ini masih bisa spawn sebenarnya, masih cukup berbahaya untuk CFU Gaming. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi. Retribution akan bisa diganggu dan ternyata masih berhasil dan waktunya mereka untuk pulang. Wow! Dan gak ada kerugian sama sekali. Gak ada kerugian sama sekali Om. CFU membalikkan keadaan, CFU membalikkan momentum yang sudah dimiliki Selangor. Wah, ini sangat dekat nih ya untuk bisa mendapatkan poin kemenangan juga CFU Gaming. 5 pemain mereka yang sudah ready juga mereka bisa jalan berbarengan. Dan mereka bahkan masih punya one-one sync. Ini one-one-nya yang kelihatannya tadi gak bisa dipegang loh. Iya. Ball Implosion, Middle Sin Flower. Siapa lagi yang bisa trigger dia? Waduh. Udah gak ada yang bisa trigger. Dikit makin ngaruh nih. Iya, ya ini dikit lagi nih ya. Sarji. Wah, mereka dalam ancaman ada Lord yang akan bergerak. Tapi dari kemarin-kemarin nih, rata-rata banyak dari beberapa pertandingan itu yang punya Lord, mereka bikin kesalahan lalu terhamil. Ya oke, let's see ini sekarang. Ini sangat menentukan jujur yang sekarang ya. Apalagi di bagian topnya tadi ada Sekis yang kelihatan. Iya. Dan OP tadi flickernya udah digunakan, hanya saja sekarang beberapa second lagi akan ada flicker di mana King Centrumnya akan bisa dikomboin. Namun di bagian atas detektif akan menghilangkan satu wave minion, Lordnya ditinggalkan begitu saja. Oke, satu Lord ya, main lebih safe untuk CFU Gaming. Tidak ingin terlalu terburu-buru untuk mengeksekusikan apapun itu. Dan ternyata juga untuk Selangor Giants mereka kembali defense, tidak terlalu keluar dari base mereka. Hanya akan menunggu dulu nih, pelan dan pasti, tapi tekanan dari CFU Gaming ini juga sudah mulai tampak dan terlihat. Oke. Di bagian bawah, wave minion akan dihilangkan, remote manipulation. Sementara sekarang ada 2 remote manipulation di bagian belakang. Apa yang terjadi? Yupsia langsung terpecah, waktunya untuk terbang. Dan ini ada cross pop tag di pada Kramnya. Menjadi korban pula, hanya menyisakan 3 player saja. Ya itu masih ada wave minion bagian mid, ini bakal diantarkan oleh CFU Gaming. Wow, waktunya untuk CFU. Akankah mereka bisa menjebol pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Selangor Giants dan juga memperhatikan bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh SRG. Tapi Sekis siap untuk maju dan mereka masih gagal. Ada satu Spear of Destruction berpindah tepat dan waduh menjadi korban dan momentum balikan yang diciptakan. SRG belum selesai dan Pediak diamankan pula. Waktunya untuk terbang, satu terakhirnya, tapi ternyata masih bisa ada Wintercraft dan gagal menyelamatkan SRG.
diraih tadi oleh Innocent. Dan ini akan menjadi one straight push. Selangor Red Giants selangkah lebih dekat menuju knockout stage. Oke, dan